Profesor, Data era Zulu ada di sini. museum koleksi pribadi sudah lama ditinggalkan. Shh, kecilkan suara. Kami baru tangani Profesor Yang dan orang yang dia kirim cari kami. Jangan biarkan mereka temukan kita lagi. Profesor yang ini sangat membandel. Dia kirim orang buntuti kita berkali-kali. Dia juga ingin mencuri hasil riset kami. Tidak tahu malu. Hah? Zulu di langit biru, Dewa Rusa menuntun jalan. Jalur obat mewarisi langit. Dong Quai belum kembali. Bayangan dewa tak pernah padam. Kami memberitahu Dewa Obat dan orang suci, kami, para murid paham, setiap helai rumput dan pohon mewarisi semangat langit bumi. Setiap jarum dan resep menentukan hidup mati pasien. Kami dedikasikan diri di dunia pengobatan, bercita-cita menolong dunia. Bercita-cita menolong dunia. Xiaolian, apa yang kamu lihat? Keunikanmu yang mudah bermimpi adalah anugerah khusus. Cari benda kuno, harus hati-hati. Jangan sembarangan sentuh. Profesor, aku lihat gambar masa Zulu. Ini lukisan siapa? Era Zulu, Dewa Obat Sun Miao, dewa sejati zaman purba. Saat wabah memenuhi sungai, dia sendirian membuka dunia terang, mengibaskan lengan, sebarkan obat, wabah menjauh, yang disentuh sembuh. Dia bentangkan gulungan King Ming Shangshu, arwah, ingat jasad lama, tulang kenal wujud asli. Perahu lawan arus sungai kuning bawa jiwa pulang. Jubah putihnya, seperti bendera bangunkan arwah. Xiaolian, ini ternyata lukisan Dewa Obat Sun Miao. Luar biasa. Xiaolian, foto yang jelas. Kita bawa keluar dan beritahu yang lain. Profesor, Gempa, lari cepat. Buku sutra belum diambil. Profesor, tunggu. Nona, bangunlah. Anda, siapakah Anda? Hamba Sun Miao. Zulu, sedang terjadi wabah penyakit. Untuk menyelamatkan rakyat, saya terus menguji obat. Akhirnya ditemukan formula baru. Cukup pakai ramuan yang baru dipetik. Temukan cara pengolahannya. Rakyat bisa diselamatkan. Wabah pun akan teratasi. Namun, di momen krusial terakhir ini, saya tak sengaja terjatuh dari tebing. Setelah siuman, saya tiba di tempat ini. Nona, dapatkah Anda menolong saya? Temukan cara olah obat, lalu balik ke Zulu. Sun Miao? Anda Sun Miao, dewa pengobatan itu? Tidak. Profesor. Maaf, Nyonya, jangan halangi proses evakuasi. Xiaolian, ini menyangkut sejarah. Kamu harus menyelesaikan. Penelitian belum rampung. Harus temuan kami dipublikasikan untuk umum. Profesor. Dilaporkan, naskah kuno yang baru ditemukan tim arkeologi akibat gempa kini hilang. Bisa ditemukan? Kita tunggu saja. Ke lokasi. Ayo. Benar. Naskah itu sudah kita foto. Xiao.
Apapun yang terjadi, saya harus selesaikan mimpi mentor saya dan menerbitkan tesis tentang era Zuolu agar jerih payahnya diketahui dunia. Jika tidak, cederanya sia-sia. Kamera, Senji. Di mana kamera? Nona, barang yang Anda cari, apakah ini? Dasar bajingan. Masih bilang bukan pencuri? Saya tidak. Barang ini saya temukan di sana tadi. Nona, jangan asal tuduh. 你怎可血口喷人呢？ Minggir, kalau bukan karena Anda, mentor saya tak akan cedera parah. Bukan karena Anda dan profesor yang menghabisi kami. Gimana mungkin kami alami ini? Mau tipu saya? Mimpi. Nona, Lengan Anda terluka. Jika tidak segera diobati, seluruh lengan bisa lumpuh. Ini trik penipuan baru, apalagi? Lihat, sang tabib ini tidak pernah memalsukan. Tunggu yang tak kunjung selesai. bajingan. Nona, lenganmu terkilir. Aku sedang mengobatimu. Masa kamu balas budi dengan kejahatan? Di mana kartu memoriku? Kau ambil kartu memoriku. Kembalikan sekarang. Benda apa ini? Di dunia ini, ternyata ada benda ajaib seperti ini. Di sini. Gaharu. Cendana. Kemenyan. Ada lagi, ada lagi. Penipu brengsek. Tak mau mengaku, ikut aku ke kantor polisi. Nona, aku datang untuk mencari kebenaran, bukan hidup nyaman. Kurelakan seumur hidupku untuk kuasai intisari ilmu pengobatan, sembuhkan rakyat jelata, dan hadapi badai kehidupan. Nona, ini jalan pulangku. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Mengerti kepalamu. Penipu kau. Akhirnya, kau kutangkap. Kemarilah kau. Jelaskan. Jangan pergi. Nona, salahnya apa kasih tas ini? Tas ini bagus. Mana yang jelek? Nona? Bawa tas palsu, lalu mau menipuku untuk pacaran? Mimpi kali kau. Ya ampun. Kok main tuduh sembarangan sih? Jangan sentuh dia. Sindrom pingsan emosional. Energi tubuhnya terblokir. Butuh obat aromatik untuk sadarkan dia. Dan pertolongan darurat dengan resep Shijen. Aduh, semuanya saksikan baik-baik. Orang ini, kalau mati diobati si berpakaian kuno, bukan tanggung jawabku. Tunggu. Jangan selamatkan. Aku akan memanggil ambulans. Kalau takut ditipu, lalu menolak menyelamatkan orang, maka gelar dewa pengobatan. Jadi percuma saja, bukan? 3. Kakak senior. Apa ini? Mengapa ada dalam ingatanku? Penipu ini, jangan selamatkan. Aku telepon 120. Terima kasih ya, Dewa Pengobatan. Penyelamatku, Bodhisattva nyata, datang ke klinikku, jadi kepala dokter. Setuju? Klinik obat. Hua Boh Wizin Hua Yue, klinik obat terbesar. Kamu suka berlagak kaya. Di internet sok kaya, tapi di dunia nyata pakai tas palsu. Tipu orang. Toko obat di jalan ini milikmu. Milikmu? Hei, jangan sampai kau tertipu olehnya. Kalau saja aku tahu, kamu menilai dari penampilan, aku takkan pernah menemuimu. Kamu. Semua ini milikku. Cuma sebuah tas. Apa perlu aku menipumu? Kau yang meremehkan penampilanku. Berprasangka, lalu tuduh tas pemberianku palsu. Ini asli. Cunda, kakak Gui Hua, aku salah menuduhmu. Minggir,
Minggir, jangan pernah muncul lagi. Oh, penyelamatku, keahlian medismu luar biasa. Penyakit jantungku tak sembuh-sembuh. Kumohon, jadilah kepala dokter di klinik kami. Ini bukan perkara singkat. Aku tahu. Penyakitku ini bawaan sejak lahir. Rumah sakit bilang risiko operasi 50%. Aku takut mati, jadi tak pernah berani dioperasi. Buka klinik ini demi penyakit ini. Jika Dewa Pengobatan bisa sembuhkanku, klinik ini akan kuberikan padamu. Ini kartu namaku. Harap kau mencariku. Apa? 什么盾？ 讲。
Makanlah pelan-pelan. Masih ada. Dewa obat datang. Dewa obat, selamatkan kami. Tolong kami. Dewa obat. Dewa obat, tolonglah aku. Dewa obat. Cepat bangun. Bangun. Semuanya, cepat bangun. Tenang saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan kalian semua. Aku ini melihat mimpi lagi. Tidak. Ini tidak masuk akal. Kenapa setiap kali ku sentuh, jantungku berdegup kencang. Aku ingin terus mendekatinya. Aku sudah gila. Nona Xiaolian, Tidak bagus. Orang ini sial. Kalau terus berdegup kencang, jantungku bisa rusak. Aku harus cepat selesaikan tugasnya. Dan antar dia pergi. Nona Xiaolian, Aku berjalan dalam tidur. Salah masuk kamar. Berjalan dalam tidur. Ya, aku pulang dulu. Tunggu. Ada apa, Xiaolian? Kenapa buru-buru? Ada rahasia? Rahasia apa? Harus sekarang. Aku ingin semalam pria yang kubawa pulang cari pekerjaan baru. Itu pun harus klinik pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Tolong. Kamu sudah sibuk? Ini masih harus cari kerja untuknya? Orang macam apa bisa bikin kamu tergila-gila? Aku. Maksudmu? Misalkan dia menemukan cara memasukkan danggui ke obat, dia bisa selamatkan umat manusia. Era berburu rusa tak akan lenyap, bahkan bisa mengubahmu dan nasib mentormu. Percaya ini? Aduh, awalnya aku tak percaya, tapi sekarang aku percaya. Aku... tampan sekali. Sun Miao, Nona, selamatkan orang tadi malam. Pakaianku kotor. Ada pakaian ganti untukku. dari mana kamu dapatkan pria keren ini? Aku juga mau cari satu. Tenang saja. Sebentar. Tenanglah. Keren sekali. Yan Guihua, orang yang bilang si gemuk yang mau ngasih klinik padamu. Ayo, 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 kamu dapat jalan keluar. Tapi penampilanmu ini harus diganti. Terutama gaya rambutmu. Keren sekali. Xie! Dewa pengobatan. Dewa pengobatan. Aku kangen banget sama kamu. Ini klinik obatmu. Iya, Daihuo Shilu. Aku yang buka. Ayo jalan-jalan. Baik. Hua Sulu. Ayo kita pergi. Ini ruang utama. Agak ke depan. Ada ruang obat tradisional. Tiongkok. Dewa pengobatan. Ini ruang obat tradisional Tiongkok kami. Ada ratusan jenis bahan obat di sini. Semua saya pilih dengan teliti. Bagaimana menurut Anda? Bagus sekali. Oh iya, kamu bilang kamu tidak enak badan. Aku bahkan kamu. Resep untuk penyakit jantung. Gimana? Terima kasih banyak Dewa Pengobatan. Terima kasih banyak. Tempat ini nanti bisa kamu pakai semaumu. Baik.
Hamba ini Sun Miao. Aku siap eksplorasi intisari ilmu pengobatan dunia untuk rakyat Zulu. Mencari jalan keluar. Inilah jalanku yang sesungguhnya. Nona, apakah kamu mengerti? Jangan diselamatkan. Takut ditipu tolong orang. Gelar dewa pengobatan sia-sia dong. Katanya begitu dapat buku sutra, langsung kita habisi dia. Kok malah terjebak tipuannya? Nggak boleh, nggak boleh. Aku harus segera mengorek barang yang aku mau. Kalau begini terus, benar-benar bakal tertipu. Kui Hua. Katanya, kamu cari lagi dewa pengobatan apa? Apa nggak tertipu lagi? Gimana sih bicaranya? Hormat sedikit sama dewa pengobatan. Kamu memang nggak pernah kapok. Kamu sudah ditipu orang berapa kali? Setiap kali ngasih uang banyak-banyak. Akhirnya nggak ada hasilnya kan? Aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi kali ini benar-benar beda. Dewa pengobatan bisa menyembuhkan penyakit jantungku. Aku nggak perlu naik meja operasi nunggu mati. Aku jamin dengan klinik ini, dewa pengobatan tidak pernah bohong. Si gendut. Kamu gila ya? Berapa tabib yang sudah dicoba? Tak ada yang bisa sembuhkan. Hanya dewa pengobatan apa ini? Dia bisa sembuhin penyakitmu? Kamu ini. Nggak percaya sama ilmu pengobatanku. Udah, jangan bicara. Ayo, nanti malam aku traktir minum. Cuma karena terpikat sama dia. Sekarang aku buktiin ke kamu. Dia bukan dewa pengobatan apapun. Dewa pengobatan apa itu? Kamu kan jago. Ruam merah di wajahku. Bisa kamu sembuhin? Ruam ini ikut aku setengah hidup. Diolesin apapun gak hilang. Aku gak percaya dia bisa sembuhkan. Bisa sembuh. Hah? Gimana? Apa nggak bisa sembuh? Kamu ini panas dalam berlebihan. Sifat pemarah yang menyebabkan gejala ini. Aku tulis resep untukmu. Minum 3 hari setelah pulang. Pasti hilang. Obatnya pahit. Aku tak bisa minum. Resepku pasti berbeda. Dalam resep Moxibusi Xiangcheng juga tercatat, guru terdahulu pernah berkata, penggunaan obat aromatik bisa diminum atau dibakar, bisa juga untuk makanan. Jadi, aku mengadaptasi metode kuno. Kamu cukup pulang, masukkan obat aromatik ini. Ke dalam hidangan. Atau, tiap 3 hari datang ke sini, untuk diminum, dijamin sembuh total. 3 hari lagi, kita lihat hasilnya. Ruam merah di wajahku. Kalau tidak hilang, kamu harus pergi. Jangan coba menipu temanku. Seperti ini, benarkah bisa? 6 orang. Saat dia dikucilkan, ditolak mentah-mentah, berdiri di sisinya, barulah dia percaya. Tanpa curiga, dia akan beri apa yang ku mau. Kamu selalu bikin ribut. Aku cuma mau masuk ke hatinya. Dapat kuluan sutra itu, aku kasih imbalan besar. Buah Vitex, bulir gandum ringan, rhubarb matang putih. Kau juga tahu, Sun Miao tak izinkan aku masuk kamarnya. Aku harus mendapatkan kepercayaannya. Siapa tahu dia senang, dia akan keluarkan barang itu untukku. Tapi kau tak bisa, keluarkan uang sendiri untuk Fuhan. Lakukan perawatan penghilang jerawat. Uang untuk perawatan kecantikan dan naskah kuno sutra yang tak bisa dibeli. Mana yang lebih untung? Xiao Lian, waktu 3 hari sudah habis. Mengapa Fuhan itu belum datang untuk kontrol? Sun Miao, kalau kau gagal kali ini, apa akibatnya? Mungkinkah kau juga tidak percaya padaku? Aku demam, kau periksa berhari-hari. Ujung-ujungnya aku sembuh karena minum obat penurun panas diam-diam. Bagaimana aku percaya? Masa sih? Kau tabib hebat dari zaman Perang Zulu. Aku 100% percaya padamu. Hanya saja, orang perlu punya persiapan cadangan. Aku dari zaman Perang Zuolu, melalui perjalanan waktu. Hal ini, hanya kau yang percaya padaku. Belum lagi, kau sangat mendukungku. Setiap hari, membantu di klinik obat. Masak sih, aku takut kau kabur. Xiao Lian, bahkan jika aku kembali ke Zuolu, aku takkan pernah melupakanmu. Celaka.
Setelah meminum terapi makananku, apakah ada perbaikan? Hei, Laofu. Ekspresimu kok serius sekali. Ada masalah apa? Hancur-hancur. Sekarang semuanya berakhir. Wah, Aku sangka kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku. Kau memang tabib hebat. bagus. Perawatan kecantikan manjur. Uangku tak sia-sia. Aku akan beri resep lagi untuk menguatkan kondisimu. Baik. Baui. Xiaolian, kartu ini kau kembalikan. Belum ke pusat kecantikan, tapi ruam merah di wajah sudah hilang setengah. Tak disangka dia benar-benar. Apa itu? Pusat kecantikan? Tempat khusus untuk masalah kulit. Xiaolian, kau nggak percaya sama tabib hebat ini? Itu, temannya aku urus sesuatu. Urusan apa? Masalah yang kemarin dibicarakan. Ayo pergi. Kau suruh dia ke pusat kecantikan untuk obati ruam merah. Jadi, dari awal, kau tak pernah percaya padaku. Aku tidak. Rupanya selama ini kau membohongiku. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Tunggu, tidak akan selesai menunggu. Sifatnya memang besar. Aku mahasiswa pasca sarjana. Mana mungkin percaya padamu? Baik, masih marah padaku. Aku lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Xiaolian, cicipi ini. Ini adalah Sundation loh, dikembangkan khusus untukmu. Itu, teh herbal, penenang pikiran, dan penghangat lambung. Dia merasa kamu, wajah pucat tubuh kurus, peredaran darah tidak lancar. Dia teliti lama, pinjam resep kuno, satukan rempah ke teh. Dan menambahkan bumbu Shizenhei yang berkhasiat menambah darah. Aku diam-diam minum 1 cangkir. Minum ini, jantungku berdetak lebih kuat. Jadi aku memutuskan kita menambahkan proyek teh herbal untuk kesehatan. Wah, kalau minum air saja sudah sehat, bukankah ini akan laris? Tunggu, Yuandai. Yuk 619. Kotak senjata api, 6119. Langit. Jinlong. Sun Miao. Desa Jingguang Jinghe. Sun Miao, bisakah kita berbicara dengan baik? Kita kerjasama. Aku tidak salah perlakukanmu seperti ini. Nona, kau benar-benar dingin. Sudah kupercepat pencarian, metode memasukkan obat. Aku akan segera pergi. Kau tidak perlu begitu khawatir. Sun Miao, kau berdarah. Xiao Wandai. Bagaimana keadaannya, Dokter Wu? Tidak tahu. Aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tidurnya aneh. Jantung tak berdetak, denyut nadi hilang. Darahnya terus mengalir. Apa yang terjadi? Ini benar-benar sangat aneh. Sun Miao, maafkan aku. Aku seharusnya tidak begini. Merancang jebakan untukmu. Jangan nakut-nakutin aku. Dalam hidup ini, akan mendedikasikan diri di dunia pengobatan. Bercita-cita menolong dunia. Berdedikasi di dunia pengobatan. Bercita-cita menolong dunia. Dikasihkan diri di dunia pengobatan. Bercita-cita menolong dunia. Akasenia. Dalam pencarian metode pengobatan kali ini, perjalanan sulit, kau kerja keras.
Tunggu kami kembali. Aku pasti akan menikahimu sebagai istriku. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Kakak senior, masih ada satu bahan obat yang belum ditemukan. Kita belum menikah. Adik junior. Adik junior. Bangunlah. Mengejar kijang di langit biru. Dewa Rusa menunjukkan jalan. 100 rumput menyimpan roh. Aliran obat mewariskan langit. 800 tahun debu menutupi tulang. Angelica belum kembali. Bayangan dewa tak ternoda. Kita ternyata dari zaman yang sama. Kakak senior, kakak senior, kakak senior. Nona Lian, kamu? Tunggu. Nona Lian, aku sedang... Kau cari cara pakai dong, Kuai. Aku bantu kamu. Aku bantu. Tabib Sun, cepat bangun. Tolong selamatkan kami, Tabib Sun. Baik, Nona Lian. Apa kau menemukan metode penting? Aku tahu beberapa desa. Banyak di sana, penerus pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin yang kau cari. Mereka tahu cara pakai dong, Kuai. Cuan, aku tak tahu desa itu di mana. Kita harus mencari. Sudah ketemu, kau bisa pulang cepat. Cuan. Beri tanganmu. Ini tunas rusa, bisa meredakan bengkak dan nyeri, melancarkan peredaran darah. Ini Maidong. Rimpangnya jadi obat, melembabkan paru-paru, dan redakan batuk. Ayo, kita lihat ke depan. Pelan-pelan. Wahai anak gunung, cintailah mentari. Apa yang Bapak bawa untuk dijual? Saya dari klinik, bisa lihat bahan obatnya? Kebetulan sekali. 去卖药材的。我就是医馆的。 Ini Huangqi. Ini dong, Guai. Dan ini Shu Di Huang. Semua kualitas terbaik dari Longxi diproses dengan metode kuno. 这些是手提黄，都是上等的龙溪黄。 Jika belinya banyak, saya kasih harga bagus. Shu Di Huang ini diproses sendiri. Benar. Sekilas lihat sudah tahu, Bapak Ahli. Shu Di Huang ini harus dikukus dan dijemur dengan anggur kuning. Kalau tidak, akan berminyak dan hilang khasiat. Ini, ada apa? Apa ada masalah dengan obatnya? Guru Xiang Cheng Jiufang terdahulu, di bab pencegahan wabah, pernah sebut benda ini setelah 9 kali kukus jemur dan dipadukan rempah khusus, sifatnya berubah hangat, penawar racunnya berlipat. Inti kantong wewangian penangkal wabah. Konon teknik pengolahan kuno ini telah punah di generasi kemudian. Ini Isatis. Berarti mereka mungkin... Memiliki metode pengolahan dong, Guai. Obat-obatanmu ini kubeli semua. Benarkah? Bagus sekali. Anda penyelamat desa kami. Sejak klinik pengobatan Tiongkok, satu persatu tutup, bahan-bahan dari desa ini tidak ada tempat untuk dijual. Desa kalian, jangan-jangan desa turun-temurun, ahli pengolahan obat. Bersambung.
Bisa saya lihat? Saya ingin belajar. Baik. Ini milik keluarga kami. Bahan obat-obatan yang dijemur. Desa kami turun-temurun, bergantung pada pengumpulan bahan obat dan pembuatan obat untuk hidup. Kalau begitu, desa kalian punya cara olah ramuan wewangian campuran? Ada. Apakah Danggui juga punya metode khusus? Ramuan wewangian campuran? Apa itu? Ibu, Waner, kedua orang baik ini telah beli semua bahan obat yang ibu bawa. Biaya sekolahmu tahun ini sudah terjamin. Kamu nanti harus belajar dengan giat. Jangan seperti ibu yang tinggal di desa, menjaga bahan obat yang tidak diinginkan orang untuk hidup. Ibu, jangan menangis lagi. Obat ibumu nanti akan kami beli semua. Beli saja jika diperlukan. Lihatlah saya, hanya membuat kalian menertawakan saya. Perlu. Nanti, kami akan kembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Wan setelah kamu besar nanti, setelah meninggalkan desa, jangan lupa, bahan obat ini bebaskanmu dari penyakit dan bencana dan membesarkanmu. Yuan. Pemandangan ini mengingatkanku pada masa bersama para senior kakak kelas saat mencari obat. Wah, kamu saat itu masih ada penyesalan? Sebenarnya, aku adalah anak yatim piatu. Waktu kecil diadopsi oleh guru. Baru kemudian ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sejak kecil, aku mengikuti guru dari belakang. Usia 3 tahun mulai belajar mengenali obat. Usia 5 tahun belajar merasakan denyut nadi. Di antara murid seperguruan, akulah yang termuda. Para senior kakak kelas itu, mereka selalu diam-diam membantuku mengerjakan tugas dan mengajakku membolos. Kemudian, aku punya junior adik perempuan. Lalu, aku meniru cara para senior dan mengajaknya membolos juga. Tapi, adik junior itu... Kakak senior, Adik junior, pos pengungsi berikutnya. Jaraknya masih sangat jauh. Kondisimu masih sakit. Mengapa harus ikut aku bersusah payah? kalau bukan ku jaga siang malam, kamu pasti seharian pelajari resep. Kalau lelah, bagaimana rakyat Zulu? Tenang saja. Aku akan jaga diri sendiri. Kamu ini, jangan lagi ikut aku keluyuran. Setuju? Sekarang kita pergi ke tempat berikutnya. Pergi. Baik. Berhenti. Jalan. Keluarkan peraknya. Jangan bergerak. Serahkan barang berharga. Kami tabib pengobat wabah. Tak membawa barang berharga. Mohon kebijaksanaanmu. Tak ada uang. Syah. Katanya tak punya uang. Bungkusan ini beri siapa? Ini ramuan untuk wabah. Tak bisa kami berikan. Siapa yang percaya? Dibungkus rapat ini. Pastinya perak. Serahkan. Lepaskan dia. Lepaskan. Tak mau melepaskan. Tak mau melepas. Pergi kau. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Lepaskan aku. Lepaskan. Periksa. Adik junior. Sial. Isinya cuma barang tak berharga. Pergi. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Kakak senior. Kakak senior. Belum ada penawarnya. Kita bahkan belum menikah. Adik junior. Bangun. Bangunlah. Adik junior. Penyesalan. Ikhlas. Sesal.
yang sesungguhnya. Pada akhirnya, tak bisa memenuhi harapan adik junior. Aku mengecewakannya. Mungkin masih ada kesempatan. Kenapa kalian masih di sini? Cepat masuk dan istirahatlah. Ayo pergi. Bersambung. Silakan minum air. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sun Sen. Era perburuan rusa, wabah menyebar luas. Rakyat hidup menderita. Dewa obat Sun Miao mencoba semua tumbuhan. Liao Shengzixing. Dewa obat Sun Miao mencoba semua tumbuhan, korban wabah. Mereka Temukan cara obati wabah. bahkan memuja lukisanku. Ini patung dewa obat. Di desa kami, setiap rumah memujanya. Sudah 500 tahun lamanya. Dialah yang menyelamatkan kami. Menyelamatkan seluruh penduduk desa. Karena itu, Kami tak izinkan dia dihina. Bu, aku lapar. Silakan duduk dulu. Aku akan masak untuk kalian. Mereka sepertinya cuma bisa jual obat. Bagaimana kalau kita cek kitab kuno? Siapa tahu ada petunjuk baru? Wabah menyebar luas. Cari cara mengobati. Korban wabah. Awas anjingmu heroes bahagia. Lihat, di sini ada begitu banyak buku kuno tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Aku tidak percaya. Tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Satu. Sun Miao? Sun Miao, kamu kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Tidak dapat merasakan denyut nadi. Bertahanlah, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Jangan mati dong. Masih ada satu ramuan lagi? Kalau kamu mati, aku harus bagaimana? Tarik. Kalau aku mati, tesis pembimbingmu, bukankah akan ada hasilnya? Ini waktunya kapan? Masih bercanda seperti ini? Dasar brengsek kamu. Aku dulu terlalu lelah. Ditambah lagi, memikirkan hal tentang adik kelasku. Perasaan naik turun, baru saja pingsan. Tenang saja. Aku akan terus menemanimu. Kamu bohong. Jangan menangis. Melihatmu menangis, aku jadi... Ini bukan karena aku takut. Setelah pulang, kamu mengawasiku tidur. Tidak ada cara untuk mempelajari resepnya. Tenang, setelah pulang, aku pasti akan mengawasimu istirahat setiap hari. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Jelaskan dengan baik. Apa yang kamu katakan waktu itu? Soal Sun Miao? Maksudnya apa? Jeruk, apa kamu percaya kehidupan masa lalu dan sekarang? Konstitusi fisikku unik, dan sering lihat mimpi tak sengaja. Sejak bertemu Sun Miao, aku tidak hanya bisa melihat mimpi, tapi juga perlahan mengingat kenangan kehidupan sebelumnya. Kamu? Maksudmu? Kalian dulu kekasih, gagal bersatu di masa lalu? Iya. Makanya aku harus bantu dia. Dan juga bantu mentorku wujudkan wasiat terakhirnya. Baik, aku pakai akun medsosku untuk bantu kalian. Tapi, kenapa kamu tidak mengaku hubunganmu dengan Sun Miao setelah saling mengakui?
Kalau aku mengaku padanya, lalu muncul perasaan, apakah dia akan pergi atau tetap tinggal? Rencanamu sekarang? Cara pakai Angelika sebagai obat masih tidak ketemu. Ramuan tidak berfungsi. Rencananya, cari lagi. Atau coba bahan obat lain. Metode? Bukankah kamu sudah memberitahuku? Apa? Cara langsung. Di masyarakat sekarang, tak ada yang lebih dari internet. Informasi lebih mudah, cara lebih cepat. Apa itu internet? Susah dijelaskan padamu. Pokoknya bisa bantu. Bunga osmanthus. Bagaimana idenya? Tapi bagaimana memastikannya pengguna internet mau mengungkap cara mereka? Orang lain bisa membayar banyak untuk mencari dokter. Kita bisa membayar banyak untuk mencari obat. Meski tak tahu apa yang kalian lakukan, aku siap dukung sepenuh hati. Dukung lewat kartu bank. Benarkah ini bisa berhasil? Tentu saja. Jangan khawatir, ikuti skenario saja. Ucapkan beberapa dialog, sisanya serahkan pada aku. Aku kan profesional. Hey Jasmine, datang. Semangat. Kenangan jadi luka. Datang lewat alun-alun siaran langsung. Bilang sesuatu. Pernah lihat di buku medis kuno? Berikan uang padaku, aku akan mengobatinya. 36 waktu dingin. Ini tabib ajaib. Kecantikan muda, tabib biasa. Nyanyian lembut kupu-kupu. Pernah lihat di buku medis? Pasti ada cara. 10 mendengar akhir musim panas. Gejala kapan memburuk? 27 menunggu. Telah datang. Tipisnya romantis. Harus ke rumah sakit kelas atas. King Shavan Zuang datang via siaran langsung. Katakan sesuatu. Konsentrasi. Jangan minum obat membabi buta. Kembang api datang. Lautan lewat alun-alun. Menderita penyakit parah. Menderita penyakit parah. 27. Menunggu. Sudah datang. Kapan gejala memburuk? King Shavan Zuang lewat alun-alun siaran langsung. Allah, selamatkan aku. Kertas ini menghabiskan banyak uangku. Apakah ada resep yang tabib inginkan? Ini untuk mengobati ki dan darah. Ini untuk mengobati polio. Bagaimana dengan yang ini? Penjualnya yakin jamin sembuh seketika. Dia bilang pasti langsung sembuh. Ini adalah obat kuat. Hah? Aku tidak sengaja. Apa yang terjadi padaku? Belakangan aku selalu memikirkan Nona Xiaolian. Dosa besar. Ini semua sangat tidak bisa diandalkan. Tak kusangka, pengobatan tradisional Tiongkok sekarang bisa merosot sampai segini. Banyak resep ini, tak sebagus zaman kami dulu. Coba lihat yang ini. Semuanya dikirim netizen. Tabib, lihatlah yang ini. Ini untuk tifoid. Gejalanya tidak sesuai. Kalau yang ini, Ini untuk TBC. Mahal dan tidak sesuai gejala. kalau begitu lihat yang ini. Angelica sinensis harus diolah dengan metode khusus untuk diproses. Ini. Bagian belakangnya mana? Hilang. Aku akan cari. Tanya orang yang baru menyumbang resep tadi. Kakek, apa yang terjadi dengan Anda? Hah? Jangan panik, duduklah dulu. Saya akan ambilkan air untuk Anda. Wih Hua. Tolong temani. Sudah datang. Kakek ini tidak tahu apa-apa. Duduk di sini terus. Sebaiknya saya antar ke kantor polisi. Dia tidak mau pergi. Kakek, siapa nama Anda? Tidak tahu. Apa Anda bisa mengingat? Apakah ada keluarga? Sudah saya tanyakan. Pikiran kakek ini kacau. Jiwanya gelisah. Guru terdahulu berkata, wangian itu, energi murni langit dan bumi. Tegakkan kebenaran. Usir kejahatan. Tenangkan pikiran. Mungkin kita bisa pakai ramuan wewangian buat sisir untuk menenangkan pikirannya.
sisir cendana, biji jujube, dan biji aras. Dirancang menenangkan pikiran, serta merangsang ingatan. Awalnya saya ingin... Mari, kita coba dulu. Coba. Kenapa saya di sini? Kakek, ingat sesuatu? Nama saya Zhang Fugui. Saya seorang guru di desa mengajar anak-anak. Sekarang saya sudah tua, tidak berguna lagi. Tidak ingat apapun, hanya ingat Li Shizhen mengobati penyakit. Orang seusia saya pikun begini. Tidak berguna lagi. Tidak ingat apapun. Kakek, sekarang bagaimana perasaan Anda? Baik. Bagus sekali. Sekarang pandangan saya jernih semuanya. Luar biasa. Sun Miao, memang hanya kamu. Sorot matanya terasa begitu familiar. Kakek, sudah sore. Kami antar pulang. Baik. Tunggu. Patua, aku cium bau dan gui di tubuhmu. Bisakah kau beritahu mengapa demikian? Masuklah ke dalam. Kita bicara pelan-pelan. Hati-hati. Ini benar-benar Danggui. Orang tuaku adalah tabib. Ini adalah ayahku yang meninggalkan untukku sebuah resep. Belakangan ini, kondisiku tidak baik. Ku keluarkan, ambil 2 jenis. Tapi, proses pembuatannya rumit. Aku hanya bisa membuat setengah jadi. Beri segar. Hu Jieksi, kau baik-baik saja? Ternyata begitu. Ternyata, ramuan yang kurang itu benar-benar Danggui modern kalian. Hanya saja, saat menggunakan bahan obat, cara dan dosisnya bermasalah. Isatis akarnya, versi tiap buahnya. Danggui harus digiling jadi bubuk. Dibuat pil baru, khasiatnya keluar, khasiat obat terbesarnya. Maksudmu, yang kau cari adalah ini? Patua, boleh aku bawa resep ini pulang? Aku mau pelajari baik-baik. Tidak masalah, ambillah. Di balik pegunungan dan sungai bertumpuk, seolah tak ada jalan. Di balik pohon willow gelap dan bunga cerah, ada desa lagi. Penduduk Zuolu akan diselamatkan. Sun Miao. Tunggu. Koleksi Pioni. Oh, timbangan elektronik presisi tinggi. Timbangan elektronik presisi tinggi. Sudah berapa lama begini? Pagi-pagi sekali, ayam belum berkokok. Dia sudah datang untuk mempelajarinya. Di usia muda, mengapa terlibat? Masuk dunia pembuatan obat. Timbangan elektronik presisi tinggi. Hei, simpan saja dulu. Makan siang pun tidak dimakan. Tubuhmu kuat menahan ini. Aku tadi agak lupa diri. Jadi, Dukun ahli, kita tidak sibuk lagi. Sekarang tidak sibuk lagi. Aku traktir kalian makan enak. Ayo, cepat. Hua Qian. Bos Yan yang mentraktir. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Pelayan, bawa ke sini. Semua masakan termahal untuk kami cicipi. Tidak perlu. Masakan andalan. 4-5 jenis cukup. Oh iya, ikan kukus. Jangan pakai daun bawang. Aku tidak ingat kamu punya pantangan. Sun Miao yang tidak makan. Dia punya pantangan. kapan aku pernah memberitahumu kalau aku tidak makan daun bawang? Selesai. Kenangan masa lalu terungkap. Saat makan bersamamu biasa, aku memperhatikannya. Dia bohong padaku. Aku dari masa paceklik Zulu. Aku hargai makanan. Bahkan tak suka daun bawang. Tetap kuhabiskan. Dia bagaimana bisa tahu? Mari, cicipi ini. Makanan khas ini. Setelah pulang, tak bisa cicipi lagi. Yang tahu kebiasaan makanku hanya adik seperguruanku. Mungkinkah? Tunggu,
Adik seperguruan. Adik seperguruan. Kami belum menemukan penawarnya. Kami bahkan belum menikah. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Tidak perlu. Hidangan andalan. 5 atau 4 hidangan cukup. Oh iya, jangan beri daun bawang pada ikan kukus. Aku lupa, kau ada pantangan makanan? Sun Miao tidak makan. Dia punya pantangan. Karena aku bisa datang ke 500 tahun kemudian, maka adik seperguruan pasti berinkarnasi. Sun Miao. Aku dapat ide. Jika tambahkan ke obat, satu bahan mahuang bisa distabilkan. Bisa buat resep baru. Mahuang bersifat hangat, efek penyebarannya kuat. Lian Qiao bersifat dingin. Sifatnya hangat dan dingin, jadi tak cocok digunakan bersamaan. Sun Miao, kau pingsan karena lapar. Dia tidak mungkin bingung. Dia sengaja mengujiku. Aku paham farmakologi. Kau adik seperguruanku. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Dia akan segera pulang. Kalau aku mengaku, aku adik seperguruan, lalu menunda dia pulang selamatkan warga, bukankah aku jadi pendosa? Omong kosong apa kau ucapkan? Sun Miao, jangan lakukan hal aneh ini. Makanannya datang. Cepat makan. Benar, makan. Makan. Bagaimana kau bisa? Sangat paham farmakologi. Dulu keluargaku membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Aku tidak suka daun bawang, hanya adik seperguruanku yang tahu aku tidak makan daun bawang. Lagi pula, kau sama seperti adik seperguruanku, setiap gugup selalu memegang ujung baju. Sekali mungkin kebetulan, 2 kali, 3 kali, masih kebetulan. Kenapa kau tak mau mengaku? Karena aku bisa berinkarnasi sampai 500 tahun lagi, berarti surga kasih kita kesempatan buat ketemu lagi. Apa? 500 tahun lalu berinkarnasi? Tunggu. Sampai kapan kau ikut? Sampai kau mau mengakui. Kenapa tak mau mengakui? Apa kekhawatiranmu? Ku bilang itu kebetulan. Kau paham arti kebetulan? Kau anggap aku bodoh. Di kehidupan sebelumnya, saat aku terbangun melihatmu, menghembuskan napas terakhir di pelukanku, menyaksikan jasadmu menjadi kaku. Betapa dalam penyesalanku. Sangat ingin aku mengambil pisau, terjun bersama bandit itu, binasa bersama, tapi tak bisa kulakukan. Di pundakku, terbeban tugas menyelamatkan wabah. Saat kau diduga, reinkarnasi adik seperguruanku, saking senangnya, hampir aku melompat. Kenapa kau tak mau mengakui? Mengapa? Ku harap saja hidupmu kali ini aman dan bahagia. Jangan lagi ikut aku, terus mengembara. Kau paham? Maafkan aku. Hanya kuingat kewajibanmu menyelamatkan dunia. Tapi kulupa kau juga manusia yang hidup bernyawa. Kau pun punya perasaan dan emosi. Tak ingin aku, keberadaanku, menghalangimu kembali ke Zuolu. Maafkan aku. Kakak seperguruan. Benarkah ini kau? Ya aku. Kakak seperguruan, kita bertemu lagi. Meski bereinkarnasi dan ku hilang semua ingatan, tapi tak kulupakan dirimu. Tunggu. Percaya padaku. Sudah berusaha keras. Resep ini pasti bermanfaat bagi rakyat. Hah? Yang sedang dibuat oleh tabib ajaib sekarang adalah kalian. Resep penyelamat Zuolu. Berhasil atau tidak, semuanya tergantung pada langkah ini. Ya ampun. Pantasan tabib ajaib bisa menyembuhkan. Banyak tabib tak bisa mengobatinya. Penyakit jantungku ini, dia tabib ajaib sejati.
Berhasil. Akhirnya berhasil. 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 Sarung tangan berhasil. Kakak senior. Tak sia-siakan tugas. Resep obat wabah akhirnya selesai. Benar, kakak senior. Kami akhirnya. Kembang api. Mustar kuazi caihu cukain caihu. Sheng Didai. Rakyat Zuolu masih menunggu kami. Selamat tinggal, kakak senior. Tunggu. Hah? Senior, bagaimana bisa kamu kembali? Aku juga tidak tahu. Biasanya setelah tertidur, aku merasa bisa mendengar Zuolu memanggil rakyatnya. Hanya dengan mengikuti suara itu, aku merasa bisa kembali ke Zuolu. Tapi kali ini, setelah aku tertidur, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Bagaimana bisa begitu? Mungkin belakangan ini aku kurang istirahat. Untuk dirimu sendiri, cobalah buat semangkuk jamu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Kenapa aku tidak bisa kembali? Senior, jangan panik. Mari kita cari cara lain. Pasti akan ada jalan keluar. Tenang, tabib. Bahkan kau tak bisa pulang. Si Guang, biar aku jaga kau. Aku bukakan banyak toko obat tradisional untukmu. Aku akan jadikanmu tabib terhebat di dunia. Diam kau. Dia pasti bisa kembali. Senior, setelah kau kembali, jadilah tabib terunggul di dunia. Senior, semoga perjalananmu lancar. Tabib, jangan khawatirkan kami. Aku sepertinya tahu cara untuk pulang. Bersambung. Sudah siap? Hati-hati, panas. Aku sudah menemukan cara untuk kembali. Bagaimana caranya? Sebelumnya, aku tak bisa pulang karena ikatan dengan kalian terlalu kuat. Karena kita. Kalian sudah banyak membantu. Budi ini, jika tak bisa kulunasi, aku tak akan bisa kembali. Jadi, apa keinginan kalian? Beritahu semuanya padaku. Akan kusanggupi sebisaku. Tabib, kondisi tubuhku sudah hampir pulih. Selain ingin makan setiap hari, masakan herbal tabib tak ada keinginan lain. Untuk masakan herbal, bisa kuberikan resepnya. Cari koki, dia akan buatkan. Bahkan, buka banyak cabang. Bisa terus menikmatinya. Lebih baik buka kedai herbal. Agar semua orang mencicipinya, itu akan bermanfaat bagi rakyat. Baiklah, sepakat. Nah, Bagaimana denganmu? Apa keinginanmu? berikan padaku catatan pergulatan, itu sudah sangat membantuku. Kerangka tesis
juga hampir selesai. Selain itu, tak ada lagi keinginanku. Tak apa, pikirkan pelan-pelan. Kita bantu Gui Hua dulu, membuka restoran. Ya benar, aku cari koki lebih baik yang paham pengobatan Tiongkok. Ini masakan herbal, paham? Masakan herbal. Perlu prinsip medis. Tak perlu ahli, bisa dilatih. Semakin cepat, semakin baik. Bisa. Lebih baik yang berpengalaman. Selamat buka usaha. Tunggu. Nenek, apa yang ingin kau lakukan ini? Restoran sudah buka, tapi tak ada pelanggan. Bukankah sia-sia membuang niat baik kakak seniorku? Tentu sebelum dia pergi, harus kulihat restoran ramai pengunjung, baru dia bisa tenang. Sekali ya, promosi restoran. Ini semua uang perak berkilauan. Aku akan cari tabib ahli sekarang. Xiao Lian, kau benar-benar bisa tanpa naskah sutra menyelesaikan kerangka tesis. Chang, semua berkat ini. Ini catatan tulisan tangan kakak seniorku tentang zaman perburuan rusa. Dengan ini, aku bisa selesaikan kerangka tesis. Keinginannya terpenuhi, dia kembali ke zaman perburuan rusa, sejarah kembali normal. Baru aku bisa selesaikan tesis. Lu, Sun Miao perhatian banget. Xiao Lian, jika dia benar-benar menghilang selamanya dari duniamu, apakah kau akan... Ini mau siaran langsung lagi? Ya, Xiao Lian yang menyuruhmu. Bisa jadi ini keinginannya. Baik. Aku lakukan saja. Gadis baik Guang Mang bergabung ke siaran langsung. Selamat datang, semuanya. Selamat datang. Kedai kami menyajikan masakan herbal. Tentu berat melepasnya, tapi dia punya misi lebih penting. Semua masakan herbal kami. Lezat. Enak. 13 Cazi, siaran mulai. 24 Bandau Ju King. Di mana alamat tokonya? 36 Liang Shiguang. Apa masakan herbalnya enak? Meiren Peizi. Boleh diskon? 23 Pau Pau. Ada paket grup? 10 Wang Gudiao Sinian. Berapa harganya? Ini Profesor Yang. Dia musuh bebuyutan, mendiang pembimbingku. Kedatangannya pasti mau cari masalah. Tung, Jangan kira mengecilkan suaramu. Aku tidak bisa dengar. Kedatanganku untuk memberimu kesempatan memindahkan status studimu ke laboratoriumku. Adapun hal-hal yang kau pelajari ini, Aku bisa. Mungkin inilah ancaman terbesar dalam kehidupan adik tingkat ini. sangat ingin mengandalkan hasil kerja aku dan dosen untuk menang penghargaan. Kenapa tidak nampak bang saja? Masih main belit-belit. Li Xiaolian, bagaimana caramu bicara? Aku ini orang yang lebih tua. Belum pernah lihat orang tua yang mau mencuri hasil kerja kolega. Mission lo, datang si Je. Bukankah ini pencuri akademik legendaris? 11 kele, buka. Kasihan si cantik semesial tunai. Dosen ini sungguh tak tahu malu. Non-Fungsis yang masuk melalui lapangan Anchor 20 Liangchen. Dosen ini terlalu jahat. Bagaimana kita pergi ke hadapan rektor untuk berdebat sampai jelas? Kau berani bikin keributan sampai ke rektor? Kurasa kau. Aduh, kenapa? 不会是？ Ini gejala penyumbatan Qi, pertanda penyumbatan jantung mendadak. Jika tidak diobati, dia mungkin tak bertahan lama. Selamatkan atau tidak? Jika menyelamatkan, riset adik tingkat terhambat. Tidak menyelamatkan, melanggar hati nurani seorang dokter. Tunggu, Diam saja ngapain? Cepat selamatkan dia. kalian bantu dia berdiri. Aku akan membuat obat. Orang seperti ini biarkan mati saja. Tidak merasa kakak yang selamatkan orang sangat beretika di dunia medis. Saat kakak bertindak heroik, aku terkesima oleh ketampanannya.
Kamu yang menyelamatkanku. Jika kamu ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Li Xiaolian. Dialah yang bersikeras menyelamatkanmu. Waduh, siaran langsungnya belum dimatikan. Zimo Hong masuk siaran langsung. Meng Daidai, muda berbakat. Catwoman, pria terganteng di pengobatan tradisional Tiongkok. Zijians Cao Wei, tangannya bisa meraba denyut nadi, menyelamatkan nyawa. Kita akan terkenal. Dia ternyata punya keahlian medis. Kalau begitu, dokter, tolong selamatkan saya. Mau ngapain? Istri saya didiagnosis edema ginjal. Hari-hari terasa seperti setahun. Saya tidak meminta yang lain. Hanya berharap dokter ajaib bisa menolong. Bahkan jika nyawanya tidak bisa diselamatkan, saya harap ada cara untuk membuatnya merasa lebih baik. Dokter ajaib, jangan tertipu. Dia berniat buruk. Saya bukan orang baik. Sudah banyak melakukan hal buruk. Tapi semua ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk mengobati istri saya. Karena itulah saya melakukan segala cara. Dulu, kami sama-sama intelektual muda. Saat ujian masuk kuliah dibuka lagi, dia lepaskan kesempatan sekolah. Bekerja untuk membiayai saya sekolah. Berkat itu, saya ada sekarang. Karena itu, bagaimanapun, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan untuknya. Tadi sangka orang jahat pun punya ketulusan hati. Saya bisa mengobati istrimu. Dokter ajaib, jangan buru-buru pulang. Selamatkan semua orang. Tenang. Tapi, saya punya satu syarat. Silakan. Selama saya bisa melakukannya, saya setuju. Saya ingin kamu bersumpah. Mulai sekarang, di jalan akademis, tidak akan menyusahkan Li Xiaolian lagi. Dan, seumur hidup melindunginya. Jika kamu setuju, saya akan gunakan semua yang pernah saya pelajari untuk mengobati istrimu. Tunggu. Siusan, ini orang yang kudatangkan khusus untukmu. Tabib ilahi yang kuminta datang. Shixiong, mengapa tadi kau? Meski secara perasaan, aku harus memilih rakyat jelata. Tapi meski begitu, aku akan menjagamu di dunia ini, agar seumur hidupmu aman sentosa. Sedangkan Profesor Yang, dialah satu-satunya yang bisa ancam keselamatanmu. Karena itu kau mau bantu selesaikan masalah ini. Penyakitku ini sudah tidak bisa disembuhkan. Jangan lagi kau khawatirkan aku. Setelah aku pergi, lanjutkanlah penelitianmu dengan tenang. Kali ini, pasti ada jalan keluarnya. Tabib ilahi ini sangat mahir ilmu pengobatannya. Terakhir kali kambuh, dialah yang menyelamatkanku. Nyonya, sudikah memberikan tanganmu? Biar ku periksa denyut nadimu. Bagaimana? Bisakah diobati? Cairan ginjal berlebihan telah merusak ginjal. Sudah tidak bisa diobati lagi. Namun hamba punya resep masakan herbal yang bisa meringankan kesulitan buang air kecil nyonya. Bisa membuatnya merasa lebih nyaman saja sudah cukup. Nanti akan kusuruh orang dari klinik antar resep 3 kali sehari. Cukup sesuai resep. Listrik. Shanwei Yuan. Terima kasih, Tabib Ilahi, telah merawat istriku. Aku akan menepati janji dan lebih perhatikan Li Xiaolian. Rupanya begitu. Bukan dia yang membutuhkanku, tapi akulah yang tak bisa meninggalkannya. Karena itu aku tak bisa pergi. Tampaknya kini, aku benar-benar bisa pergi.
Selesai. Saudari muda, jangan menangis. Aku tak tega berpisah denganmu. Aku benar-benar tak tega berpisah. Aku tahu harus melepaskanmu. Tapi lihat wajahmu, hatiku sakit. Sakitnya sampai tidak bisa bernapas. Aku tahu kamu akan pergi. Aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Saudari muda, jangan menangis. Kita pasti akan bertemu lagi. Percayalah padaku. Konon hadapi pohon harapan, teriakan harapanmu. Keinginan pasti terkabul. Aku Li Xiaolian. Semoga Sun Miao jadi dokter terkenal, menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Lalu, kembali ke sisiku. Aku Sun Miao. Aku berharap Li Xiaolian sepanjang hidupnya selalu aman, lancar, dan bahagia. Halo, waktunya makan malam, tahun baru. Kalian di mana? Tunggu. Selamat tahun baru. Demi masa depan, minum lagi. Bersulang. Ayo, lihat sesuatu. Hah? Setelah kembang api ini habis, aku harus pergi. Hadiah perpisahan. Ini pasangan dengan milikku. Kuharap setelah kamu pergi, jangan lupakan semua yang ada di sini. Kuharap setelah aku pergi, kamu bisa menemukan seseorang yang bisa merawat hidup tenang dan damai sampai akhir hayatmu. Harapanmu ini membuatku terlihat egois. Aku meninggalkanmu pergi. Baru benar-benar egois. Xiaoliang, lupakan aku. Sun Miao. Sun Miao. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Aku tidak akan melupakanmu. Tabib ajaib, cepat selamatkan kami.
kasih Wuhan Wabah Hui. Klinik Guangxing Tang Gunung Luji, Jalan Daji Caidian Wuhan. Cuhu akan Wuhan Liangfang Shuzi Hubei. PT Liangfang Shuzi Technology Co. Ltd. Hubei Produksi Bersama.